Nabi Musa menangis, ya Rabbi ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkahi makom saya ini apa-apaan? Jadi Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkahi makom saya ini apa-apaan? Enggak fair. Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril, reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Jawab malaikat Jibril lucu. Ya roh hiddatahu, Allah sapal gayane Musa. Biar. Jadi lucu. Ya dibiarin aja sama Allah. Tapi yang jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah, tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50, gentenan Nabi Musa kelihatan nabinya. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh, gak nguntungkan kita sebetulnya. Tapi yang nguntungkan, sebenarnya tidak niat nguntungkan kita, tapi nguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren lah. Konti jong ketemu Allah ngeten-ngeten kan sholat seket. Karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik, tidak bantah. Bareng Nabi Musa. Kenapa diceluk pangeran? Kula kan salat ping 50. Inna ummataka la tutiku dalik. Wah, gak kuat umatmu. Serai-rai gak umatmu ora ngarah kuat 50 rakaat. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna ummati la umatku sing gagah-gagah ra iso meneh umat. Berarti sebetulnya ya itu masih pakai gengsinya sebetulnya. Wes ngono-ngono lah sementing kita untung. Sebetulnya dia itu gak terima wong umat saya aja yang lebih kuat. Gak kuat apalagi umatmu. Dan terus sebutin irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah minta keringanan. Allah itu baik. Minta, ambek Allah diringana mau 5 tok, jadi cek 45. Balik ke Nabi Musa, piro 45, cek ra kuat umat. Wong umatku ra kuat, jadi sebenarnya bilang umatku ra kuat. Lho cara Nabi Muhammad model wong Malang, yo beda umatku mbek umatmu. Ribet kan? Beda. Lho Nabi Muhammad kan tidak seperti itu kan? Tidak punya akhlak Malang kan? Akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu loh, akhlak yang baik gitu loh. Ya akhlak yang mujur, bukan yang Malang gitu. Mano, gak tahu diambungkan Nabi Muhammad. Tanya Sauda, wah malah orang arah diambung kalau Sauda itu kan istiwa itu. Lucunya istrinya jawab. Tanya Aisyah yang mungkin Nabi, iya yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usul ya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah. Tanya be Aisyah. Ya Amirul ya Ummul Mukminin gini-gini. Wah Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qabbalani Rasulullah bahwa oh Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fakih ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shauma ngambung ora. Iku udah biasa di sini. Ya nasi bojone ayu. Nah ini artinya seasik itu gitu. Jadi garwane Nabi sing ngrasa rodok tuwa. Wah, aku ora tahu. Tak Aisyah. Serilek itu dulu itu. Maksudnya orang-orang Islam pertentangan itu. Maksudnya ini balik semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ya rapati ngaji. Contohnya ora iso, dadi mau gawe kaidah mau Islam itu rahmatan. Iya. Paling. Boten sinten mriki berapa juga? Kau tangannya rektor mulainya biar dibagi yang nih pimpinan sikap provokator nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ini yang saya hormati pertama, pengatur saya ini Profesor Dr. Haji Maskuri. Yang cara ngomong tidak kayak profesor, tapi kayak jurkam. Jadi kalau ciri utama akademisi itu kalau ngomong itu teduh, datar, runtut, sehingga memaksa orang lain itu menerima karena runtutan logika yang terbangun. Ya, kalau ini tidak, pokoknya kasar gitu, pokoknya orang itu. Ini agak lazim, agak dalam dunia ilmu. Semua wakil rektor, semua yang hadir yang saya hormati, saya
seperti yang dikatakan moderator Pak Sinten, Bapak Anwar, bahwa memang saya tidak boleh terikat sama yang di belakang ini karena ini kayak apa ya, ada satu madhab yang anak-anak Unisma semuanya harus tahu, teman-teman di Unisma, menjelaskan itu tidak lebih baik. Jadi karena seakan-akan belum melakukan. Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara, sehingga diskusi itu sudah salah karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinekaan. Satu, bahwa para wali itu misinya dakwah, di mana-mana dakwah itu pasti ketemu yang berbeda, mulai beda agama, beda pilihan madhab, beda tradisi, beda kultur. Jadi itu tidak perlu dipertentangkan, tapi malah itu jadi lahan dakwah. Sehingga kita ini kalau diminta diskusi hubungan negara dan agama malah bingung, memangnya kenapa? Itu seperti dulu zaman P4, saya punya kawan di Jogja, teman saya nulis tafsir Profesor Zaini, itu pernah zaman Pak Harto disuruh sosialisasi P4 di Papua. Apa hubungan Pancasila dan UUD 45? Itu orang Papua jawab, hubungannya baik-baik saja Pak. Jadi yang unik itu ketika disuruh baca Pancasila, 1 Pancasila, 2 ketuhanan yang Maha Esa. Nah, akhirnya 6 kan? Kenapa Pancasila jadi 6? Yang unik itu ketika ditanya, ini saya melihat langsung di TV 7 itu, Indonesiaku ini. Ada anak-anak kecil ditanya, bendera ini milik siapa? Bendera merah putih itu. Jawabannya apa? Milik sekolahan Pak aja. Karena memang milik sekolah. Itu yang tanya itu kaget. Milik sekolahan Pak. Nah, tentang tema ini mohon dibaca ini langsung start ya, langsung serius karena tadi sudah kayak jurkam tadi, ini yang langsung khas ilmuwan. Ini sebagai penghormatan saya pada Unisma, ini khas keilmuan. Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Ya, saya ulang lagi ya, Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Halaman 29. Ini langsung start saya baca halaman 29. Dan ini terutama yang para punggawa-punggawa ini. Saya baca ya. Ini teks tidak ada yang saya rubah, memang persis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Zuhri, ini gurunya Imam Malik. Fama futiha fil islami fathun qablahu kana a'zama minhu. Innama kanal qitalu haitsul taqon nasu. Falam makanatil hudnatu wa wadu'atil harbu wa amanan nasu ba'duhum ba'do wal taqaw fatafawadu fil hadits wal munazaah. Falam yaklim ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhula fihi. Walaqad dakhalataini kasanaten mithlu man kana fil islam qabla dzalika wa aktsar. Terus ini ngomongnya harus santai, nggak boleh provokatif. Begini, kita tahu dalam perdamaian Hudaybiyah itu poin-poinnya itu semuanya merugikan Islam. Di antaranya adalah jika yang Islam masuk kafir harus dibiarkan, karena berarti masuk ke habitat asli. Karena Nabi sebelum jadi Nabi, komunitas pokok itu kafir, sehingga kalau Islam masuk kafir kembali ke habitat. Tapi kalau Islam masuk kafir, kafir masuk Islam itu harus dikembalikan karena dianggap bid'ah. Maka kalau kamu dituduh bid'ah itu tenang saja dulu, Nabi itu ya dituduh ji'ta bidinin muhdas, kamu datang dengan agama yang baru. Cuma agak diteruskan wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Jadi orang-orang kafir dulu kalau ngomentari Nabi, ji'ta bidinin muhdas, kamu datang dengan agama yang baru. Nabi nurut. Semua perjanjian yang merugikan Islam itu Nabi nurut. Tapi Nabi hanya minta satu hal, jangan ada perang 10 tahun. Dan orang boleh seminar, boleh diskusi tentang Islam. Ya ini dengerin betul ini. Jadi saya tidak akan provokatif, ini pakai logika. Nanti bisa dipakai disertasi doktor. Tapi saya minta orang boleh diskusi, boleh seminar tentang Islam. Akhirnya saat itu juga ada orang yang masuk Islam di depan
tulisan itu belum kering istilahnya. Datang ke situ namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Itu datang ke Nabi, ya Rasulullah saya ini mau masuk Islam. Kata orang-orang kafir, ini pertama Muhammad kamu komitmen enggak sama perjanjian. Kalau kamu komitmen harus kamu kembalikan. Nabi bilang, ya Abu Jandal kamu kembali ke mereka, ke habitat mereka, yaitu menjadi kafir, di komunitas kafir maksudnya.